Terima kasih Anda kembali di Lintas Anyis Malam. Pemirsa, tim gabungan TNI Polri berhasil menyelamatkan seorang perawat dari reruntuhan Rumah Sakit Mitra Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Gempa yang terjadi Jumat dini hari tersebut menghancurkan bangunan pemerintahan, pusat belanja hingga rumah warga. Tiga alat berat dikerahkan untuk membongkar bangunan Rumah Sakit Mitra Manakara yang runtuh akibat gempa bermagnitudo 6,2. Diduga sejumlah perawat masih terjebak di dalam reruntuhan rumah sakit tersebut. Tim gabungan TNI Polri berhasil menyelamatkan seorang perawat yang terjebak dalam bangunan rumah sakit yang telah rata dengan tanah. Evakuasi cukup sulit sebab petugas harus satu persatu memindahkan reruntuhan bangunan. Perawat yang berhasil dievakuasi dan masih hidup langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Sedikitnya sudah 3 orang dievakuasi dari reruntuhan bangunan, 1 orang ditemukan hidup dan 2 lainnya meninggal dunia. Sementara masih kita upayakan beberapa korban di dalam yang kita belum tahu apakah memang meninggal atau masih hidup. Sudah kami evakuasi karena sistem kami evakuasi adalah kami berbagi tim. Masing-masing tim pada titik-titik tertentu. Yang sudah kami lakukan evakuasi tadi di daerah Aksuri 2 orang, meninggal 1, hidup 1. Gempa magnitudo 6,2 dengan kedalaman 10 km yang melanda Mamuju terhitung parah. Sepanjang jalan sejumlah gedung hancur dan nyaris rata dengan tanah. Selain rumah juga mal Matos, hotel dan rumah sakit serta perkantoran kondisinya ambruk. Bahkan gedung utama kantor gubernur yang berlantai 2 juga ambruk. Hingga saat ini tim SAR, TNI Polri, dan relawan fokus mencari korban yang tertimbun reruntuhan. Dari Mamuju, Abdul Jalal dan Huzair Jainal, iNews melaporkan. Sementara itu, evakuasi korban gempa bumi di Mamuju berlangsung di tengah minimnya peralatan dan personil. Di kantor Gubernur Sulawesi Barat, 2 petugas keamanan terjebak dalam reruntuhan dengan kondisi masih hidup. Evakuasi korban gempa bumi yang tertimbun di reruntuhan bangunan di pasca gempa magnitudo 6,2. Lokasi terparah salah satunya di Jalan Tuna sebab terdapat banyak bangunan berlantai 2 seperti ruko dan bangunan lainnya. Proses evakuasi memakan waktu lama akibat minimnya alat berat dan personil. Posko dan tenda darurat yang dibangun untuk pengungsi disesuaikan dengan kemungkinan adanya gempa susulan. Hingga kemarin ada 38 kali gempa susulan dengan kekuatan magnitudo antara 5,9 hingga 6,2. Sementara itu, upaya evakuasi 2 petugas keamanan di kantor Gubernur Sulawesi Barat yang hancur terus dilakukan. Kantor berlantai 4 ini ambruk usai dihantam gempa. Kedua petugas disinyalir masih hidup dan tim SAR terus berupaya berkomunikasi dengan mereka.